Halo Sobat EduFlow, pernah bayangin nggak kalau daun jati yang sering kita lihat ternyata bisa jadi kemasan makanan yang ramah lingkungan? Yuk, simak penjelasannya sampai habis karena solusi lokal ini bisa jadi cara kita mendukung tujuan SDGs 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kalau kamu punya ide kemasan ramah lingkungan lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe EduFlow biar nggak ketinggalan konten edukatif lainnya. Tahukah kamu bahwa daun jati bisa jadi solusi kemasan makanan yang ramah lingkungan? Daun jati sudah lama digunakan masyarakat Indonesia untuk membungkus makanan seperti tempe atau nasi jambah. Nggak cuma kuat dan fleksibel, daun ini juga punya aroma khas serta kandungan antibakteri alami. Penggunaannya mencerminkan kearifan lokal yang mendukung prinsip kimia hijau dan tujuan SDGs 12. Yuk, dukung inovasi lokal yang berkelanjutan dan kurangi plastik sekali pakai. Bahan yang digunakan, daun jati, Tectona grandis. Berfungsi sebagai material utama pembungkus makanan. Daun jati dipilih karena memiliki tekstur yang kuat, lebar, dan mengandung senyawa tanin yang bersifat antibakteri alami. Lidi atau serat alami, opsional, digunakan sebagai pengikat daun agar kemasan tetap tertutup dengan baik. Air bersih untuk mencuci daun sebelum digunakan sebagai pembungkus makanan guna menghilangkan kotoran dan mikroorganisme. Selanjutnya adalah proses penggunaan daun jati sebagai kemasan makanan. Pemilihan daun jati yang digunakan harus dalam kondisi segar, tidak sobek, dan memiliki ukuran yang cukup besar untuk membungkus makanan. Dipilih daun dari pohon jati yang tidak terlalu tua agar tetap fleksibel saat digunakan pembersihan dan sterilisasi. Daun jati dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan debu, kotoran, dan mikroorganisme. Dalam skala industri, daun jati dapat disterilisasi menggunakan uap air panas atau teknologi plasma dingin untuk memastikan kebersihan tanpa merusak struktur daun. Pembentukan dan pembungkusan, daun jati dilipat atau digulung sesuai ukuran makanan yang akan dikemas. Untuk jenis makanan yang lebih besar, beberapa lembar daun dapat digunakan secara bersamaan agar lebih kokoh. Jika diperlukan, pembungkus dapat diikat menggunakan lidi atau tali alami. Penyimpanan atau penyajian. Setelah makanan dibungkus, kemasan dapat langsung digunakan untuk penyajian atau dibawa sebagai bekal. Kemasan ini memiliki sifat biodegradable, sehingga setelah digunakan dapat dikomposkan atau dibiarkan terurai di lingkungan tanpa mencemari tanah atau air. Kaitan penggunaan daun jati dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, mengurangi limbah plastik, penggantian kemasan plastik dengan daun jati biodegradable dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik yang sulit terurai. Mendukung ekonomi lokal, pemanfaatan daun jati sebagai kemasan alami dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani dan pengrajin yang mengolah bahan alami, mendorong pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Dengan memperkenalkan kembali kemasan alami, masyarakat menjadi lebih sadar terhadap pentingnya pengurangan plastik sekali pakai. SDG 13, penanganan perubahan iklim, mengurangi jejak karbon dari produksi plastik. Plastik diproduksi dari bahan bakar fosil yang membutuhkan energi tinggi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca terurai secara alami tanpa mikroplastik. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai dan menghasilkan mikroplastik yang merusak ekosistem, sementara daun jati mudah terurai secara hayati tanpa meninggalkan limbah berbahaya. Mengurangi polusi akibat pembakaran sampah plastik, banyak plastik berakhir di tempat pembuangan sampah dan dibakar, yang menghasilkan polutan udara beracun seperti dioksin, sedangkan daun jati dapat dikomposkan tanpa risiko polusi udara. Keterkaitan dengan prinsip kimia hijau. Prinsip 1, pencegahan limbah, prevention, mengurangi limbah plastik sekali pakai, mengurangi akumulasi mikroplastik, mendukung konsep zero waste. Prinsip 7, penggunaan bahan baku yang dapat diperbarui, use of renewable feedstocks. Daun jati berasal dari sumber daya alam yang terbarukan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mendukung ekonomi berbasis sumber daya lokal. Prinsip 10, produk yang mudah terurai, design for degradation. Daun jati dapat terurai secara alami dalam waktu singkat, tidak meninggalkan residu berbahaya, mendukung prinsip biodegradable packaging. Inovasi penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan pelapisan daun jati dengan biopolimer untuk ketahanan air dan antimikroba. Inovasi melapisi daun jati dengan biopolimer alami seperti kitosan atau lilin lebah untuk meningkatkan ketahanan terhadap air, minyak, dan bakteri. Teknologi, teknik coating berbasis nanoemulsi dapat memperlambat pertumbuhan mikroba dan meningkatkan umur simpan makanan. Teknologi press molding untuk mencetak daun jati sebagai wadah makanan. Inovasi, metode press molding, daun jati dapat dibentuk menjadi piring atau wadah makanan yang lebih kokoh dan tahan lama. Teknologi,
Proses pemanasan dan tekanan membantu daun mempertahankan bentuknya serta meningkatkan daya tahan terhadap kelembaban dan panas. Integrasi dengan smart packaging, inovasi, menambahkan indikator pH berbasis ekstrak tumbuhan yang bisa berubah warna jika makanan mulai mengalami pembusukan. Mengembangkan kemasan daun jati dengan sistem pelepasan zat aktif, misalnya minyak esensial, yang bisa memperpanjang umur simpan makanan. Tantangan dan solusi dalam penerapan inovasi penggunaan daun jati sebagai pembungkus makanan dalam skala lebih luas. 1. Pelapisan daun jati dengan biopolimer untuk ketahanan air dan antimikroba. Tantangan 1. Biaya biopolimer alami masih tinggi, seperti kitosan dan lilin lebah, sehingga dapat meningkatkan harga produksi. Kedua, ketahanan lapisan terhadap suhu tinggi dan gesekan perlu ditingkatkan agar tidak mudah terkelupas. Solusi 1. Menggunakan biopolimer dari sumber lokal yang lebih murah, seperti pati singkong atau getah tanaman. 2. Mengembangkan teknologi pelapisan berbasis nanoemulsi untuk memastikan daya rekat lebih kuat dan stabil pada berbagai kondisi. 2. Teknologi press molding untuk mencetak daun jati sebagai wadah makanan. Tantangan 1. Investasi awal untuk mesin press molding cukup tinggi, sehingga produksi dalam skala besar masih terbatas. Kedua, daya tahan kemasan terhadap panas dan kelembaban masih perlu ditingkatkan agar bisa digunakan untuk berbagai jenis makanan. Solusi 1. Mengembangkan mesin press molding sederhana berbasis tenaga mekanik untuk mengurangi biaya produksi. 2. Menambahkan serat alami seperti bambu atau pati alami sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan ketahanan kemasan. 3. Integrasi smart packaging dengan indikator pH dan zat aktif. Tantangan 1. Stabilitas indikator pH berbasis ekstrak tumbuhan masih perlu ditingkatkan agar tidak cepat berubah sebelum waktunya. 2. Edukasi produsen dan konsumen tentang manfaat smart packaging masih terbatas sehingga adopsi belum meluas. Solusi 1. Mengembangkan ekstrak indikator pH dari tanaman seperti bunga telang atau bit yang lebih stabil dalam berbagai kondisi penyimpanan. 2. Melakukan kampanye dan kemitraan dengan industri makanan untuk memperkenalkan kemasan daun jati berteknologi smart packaging. Dengan strategi ini, inovasi kemasan daun jati bisa lebih mudah diterapkan dalam skala luas dan berkontribusi pada solusi kemasan ramah lingkungan. Keberlanjutan menuju kemasan masa depan. 1. Optimalisasi pelapisan daun jati dengan biopolimer pendekatan kimia hijau. Sumber biopolimer berkelanjutan menggunakan biopolimer dari limbah pertanian seperti pati jagung, pati singkong, atau getah alami yang lebih mudah terurai dan tersedia secara lokal. Inovasi teknologi. Teknik elektrospray atau layer by layer, LBL. Metode ini dapat menghasilkan lapisan biopolimer yang lebih tipis dan merata, meningkatkan ketahanan air serta daya rekatnya. 2. Efisiensi teknologi press molding untuk peningkatan ketahanan dan biodegradabilitas pendekatan kimia hijau. Aditif alami, menambahkan nanopartikel selulosa dari limbah pertanian seperti serat bambu atau batang pisang untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan terhadap panas. Inovasi teknologi. Teknologi pemanasan infrared atau microwave assisted molding. Metode ini dapat mengurangi penggunaan energi dibandingkan pemanasan konvensional. 3. Peningkatan stabilitas smart packaging berbasis daun jati pendekatan kimia hijau. Ekstrak pH. Stabil, menggunakan mikroenkapsulasi pada ekstrak indikator pH, misalnya dari bunga telang, bit, atau antosianin, lain agar lebih stabil terhadap oksidasi dan sinar UV. Inovasi teknologi, sensor berbasis nanomaterial, mengembangkan film indikator pH berbasis nanoselulosa yang lebih responsif terhadap perubahan kesegaran makanan. Daun jati bukan hanya sekadar pembungkus makanan tradisional. Dengan sifat antibakteri, antioksidan, tahan air dan minyak, serta biodegradable, daun jati menawarkan solusi kemasan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kandungan alami seperti selulosa, lignin, tanin, dan flavonoid menjadikannya unggul dibandingkan plastik sekali pakai. Inovasi seperti pelapisan biopolimer, teknologi press molding, dan smart packaging bisa jadi langkah lanjutan untuk penerapan skala besar. Penggunaan daun jati sejalan dengan prinsip kimia hijau dan tujuan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Kalau kamu punya ide kemasan alami lainnya atau tertarik bahas teknologi smart packaging, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan follow EduFlow untuk konten edukasi lingkungan dan inovasi kimia berkelanjutan.